Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak guru hebat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak kembali bertemu pada kali ini. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, ya, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11, ya, BPGB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita langsung menuju bagaimana rangkaian tentang penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nama saya adalah Misdi SPD, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pada kali ini kita akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu di SD Negeri 2 Sungai Melawen. Selanjutnya, lini masa atau langkah-langkah dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah dan berdiskusi terkait pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Tentunya sambil sharing dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif dan manfaatnya tentang budaya positif. Selanjutnya, latar belakang. Apa latar belakangnya? Bahwa latar belakang diadakannya diseminasi, ya, budaya positif ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang konsep-konsep budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep ini dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Inilah yang melatar belakangi, ya, diadakannya diseminasi budaya positif. Selanjutnya tujuan yang akan dicapai dalam diseminasi budaya positif ini adalah membuat keyakinan kelas, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Selanjutnya, apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama secara berkelanjutan atas kesadaran sendiri. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya kita akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, ya. Akan menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Sungai Melawen, ya. Baik, selamat menyaksikan, ya, pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Agar budaya-budaya positif itu terus berkembang, terus tumbuh, ya. Walaupun sampai saat ini sudah tumbuh dengan bagus, tapi dengan adanya kita saling terus berkumpul, maka pertumbuhannya diharapkan semakin besar. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebijakan, dan yang keempatnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Jadi
dengan adanya budaya positif itu tumbuh rasa kesadaran, motivasi dari dalam diri anak-anak. Itu yang diharapkan. Selanjutnya tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya peserta didik mampu membuat keyakinan kelas. Ya, saya sudah melihat banyak di kelas 4 juga ada, kelas 6 juga ada. Saya sudah membuat juga keyakinan kelas, di situ ada kesepakatan kelas. Ya, kemudian peserta didik mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ya, secara berkelanjutan. Nah, ini diharapkan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, peraturan kelas itu sekarang tidak boleh diperlakukan, karena kalau peraturan kelas itu akan ada sanksinya. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah menumbuhkan rasa disiplin anak dari anak sendiri. Baik. Ibu bapak sekalian, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini adalah perwujudan nilai-nilai positif yang ditumbuhkan di sekolah berdasarkan kesadaran anak-anak, ya. Bukan karena kita kejar-kejar, bukan karena kita melakukan kedisiplinan yang otoriter, tidak. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, ya, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dalam belajar. Nah, ini diharapkan, ya, ketika kita terapkan budaya positif itu akan terjadi pembelajaran yang nyaman, yang enak kepada anak-anak. Saya kebetulan lupa nggak bawa pointer ini, jadinya manual. Ibu dan bapak sekalian, bahwa cakupan budaya positif itu, ya, penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan paradigma stimulus, ya, terkait nilai-nilai positif. Budaya positif mempunyai 5 cakupan, ya. Di antaranya ada konsep disiplin, ya, konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, ya, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di antara 5 ini kita akan coba bahas satu persatu seperti apa. Ibu dan bapak sekalian, bahwa konsep disiplin positif ini adalah langkah awal, ya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yakni menerapkan disiplin positif, ya. Disiplin ini adalah untuk memotivasi, ya. Positif adalah perilaku disiplin yang memotivasi berasal dari dalam diri anak itu. Tadi saya sampaikan bahwa kalau anak itu, ya, mengikuti aturan sekolah, peraturan kelas, dia akan taat, tapi taatnya dengan taat terpaksa. Bahkan kalau ada yang tidak taat akan kena sanksi. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi pemberlakuan sanksi. Suruh push up, dicewer, tidak boleh, ya. Nah, disinilah perlunya kita sebagai teman-teman, sebagai guru menumbuhkan, ya, budaya disiplin itu dari dalam diri anak-anak. Itu contoh. Ini sama-sama semuanya saya yakin sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu mereka akan menyadari, melakukan dengan sadar, ya, tanpa perlu diperintah. Kenapa? Karena mereka merasa ini sama-sama kita buat bersama. Berbeda dengan peraturan kelas, ya, yang dibuat oleh gurunya atau sekolah, ya, yang akan membuat anak itu menjadi keterpaksaan, terpaksa. Bahkan ada kalanya mereka sengaja untuk lalai. Timbulnya apa? Kalau peraturan itu adalah timbulnya sanksi. Sementara kita tidak boleh menerapkan sanksi. Sanksi tidak boleh. Tapi konsekuensi boleh. Konsekuensi boleh. Contoh, ketika anak itu, ya, menumpahkan kopi di meja pak gurunya, ya,
Apakah kita perlu menghukum? Tidak. Tapi diberikan konsekuensi. Seperti apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia harus membersihkan mejanya, harus dielap, kemudian gelasnya harus dicuci, ya, dibersihkan, ditaruh di tempatnya. Ini adalah salah satu konsekuensi dari perlakuan yang dibuat atas kesalahan anak. Tetapi kalau anak itu menumpahkan kopi, kemudian kita menghukumnya mungkin push up sekejap atau mungkin dicewek, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau menunjukkan konsekuensi terhadap tanggung jawab anak, itu diperbolehkan. Ini adalah salah satu contoh bahwa disiplin positif, ya, itu tidak boleh kita melakukan hukuman, tapi boleh memberikan disiplin positifnya, ya. Ini tentang konsep disiplin positifnya, Ibu Bapak sekalian. Jadi sudah bagus Bapak Ibu saat ini sudah membuat kesepakatan kelas, tinggal bagaimana kesepakatan kelas itu selalu diingatkan kepada anak-anak, ya. Namun jangan lupa kesepakatan kelas itu berlaku hanya 1 tahun di kelas itu, karena ketika anak umpamanya kelas 5 ini naik ke kelas 6, berarti kelas 4 yang baru naik ke sini, dia nggak akan merasa membuat itu. Jadi harus membuat lagi sesuai dengan anak tersebut. Walaupun barangkali mungkin isinya hampir sama, tapi saya mencoba kemarin itu, ya, meminta kertas debu bin, kemudian saya coba bagikan, saya berikan penjelasan apa sih keinginan kamu di sekolah ini, di kelas ini, bagaimana supaya kelas ini bisa tertib. Maka mereka akan menuliskan beberapa nomor tentang ada yang ingin selalu bersih, kemudian ingin bagaimana di kelas ini berbicara dengan sopan, tidak ada berbicara dengan kata-kata yang kotor. Nah, itu diantaranya. Ibu dan Bapak sekalian, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang atau prinsip yang disepakati bersama, ya. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Jadi mereka akan lebih semangat Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kerja memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita lihat apa korelasinya sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, ya. Dalam ilmu fisiologi, kebutuhan dasar manusia itu sangat mempengaruhi karakter perilaku dan tindakan. Secara kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya, ya. Di antara kebutuhan dasar manusia itu yakni seperti kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Inilah Bapak Ibu korelasinya dengan budaya positif, bahwa anak itu dia perlu bahwa hidup itu merdeka. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu, ya, kita membimbing anak itu sesuai dengan kodratnya. Bahkan guru itu diibaratkan seperti menanam padi. Kita petani menanam padi itu, ya, tidak berharap bahwa yang kita tanam itu akan berbuah semangka atau berbuah sayur pare, tidak, ya. Tapi kita menanam padi, tumbuhnya panennya juga harus padi. Tanggung jawab sebagai petani adalah bagaimana caranya padi itu menjadi subur. Sama dengan kodratnya manusia atau anak-anak, ya. Kita tidak boleh anak itu harus kita buat semuanya ranking 1 semua. Nggak bisa. Semuanya harus lancar membaca, semua nggak bisa. Karena punya kodratnya masing-masing.
bagaimana kita sebagai seorang guru menumbuhkan dari minat anak itu ya menjadi terus selaras sesuai dengan keinginannya. Banyak yang membuktikan bahwa para peneliti anak-anak yang ranking 1 tidak semuanya hidupnya sukses menjadi orang kaya. Tapi juga banyak penelitian anak-anak yang tadinya bandel di kelas, yang mungkin kita paling benci, tapi banyak ketika jadi masyarakat banyak yang menjadi orang sukses. Nah disinilah peran kita Bapak Ibu, bahwa anak harus diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, diberikan ruang hidup yang layak. Kemudian mereka juga diberikan kasih sayang. Mungkin di rumah anak itu ada orang tuanya yang kasar, galak. Mereka anak ya, kalau menemui di rumah seperti itu, ketika masuk ke sekolah maka dia akan mendapatkan naungan yang nyaman bagi anak itu. Ketika kita memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Tapi kalau kita ini di rumah mereka sudah mamanya itu galak, di rumah kita di sekolah kita guru-guru seperti singa galaknya, maka anak itu tidak akan menjadi anak yang beres, ya. Betul, akan menjadi anak yang seperangkat. Disinilah nilai positifnya bahwa anak juga perlu kasih sayang, baik dari kita sebagai guru atau orang tua di sekolah, ya, maupun orang tua yang di rumah. Kemudian kebebasan, ya, anak juga diberikan kebebasan, walaupun kebebasan itu kalau ibarat orang Jawa itu dicekal buntutnya, ya, mereka dilepas kepalanya tapi dipegang buntutnya. Kebebasan yang tetap kita kendalikan, ya, artinya bahwa di sekolah mereka diberikan kebebasan seluas-luasnya sepanjang itu berkolerasi dengan pendidikan. Gitu. Makanya dilepaskan kepalanya, dipegang buntutnya. Kita tetap ada kendali dari kita, walaupun mereka diberikan kebebasan seluas-luasnya. Kemudian anak juga diberikan kesenangan, ya, kesenangan. Bagaimana menumbuhkan anak senang di kelas? Datang jangan cemberut, ya. Walaupun kita barangkali habis tengkar dengan suami, dengan istri di rumah, ya, semua tinggalkan di rumah. Kita datang harus dengan wajah yang berseri-seri, harus murah senyum. Tapi jangan nyengir terus dari sana, mulai dari sana terus sampai nyengir. Tapi berikan mereka kesenangan, ya. Dan yang berikutnya adalah penugasan. Jadi anak-anak itu mereka diberikan kepercayaan, ya, diberikan kepercayaan untuk memimpin, kemudian untuk menjadi ketua kelas, untuk menjadi ketua kelompok, untuk menjadi bendahara dan seterusnya. Diberikan penugasan, menumbuhkan mereka agar mereka itu tumbuh nanti menjadi seorang pemimpin, belajar menjadi seorang pemimpin. Peran kita Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru adalah sekarang sebagai fasilitator, bukan lagi menjadi teacher center, ya, tapi menjadi student center, ya. Semua berpusat kepada murid, berikan keleluasan kepada murid. Kita jangan mendominasi di dalam pembelajaran ini, ya. Berikan kebebasan bagi mereka, ya. Nah ini tentang kebutuhan dasar manusia, korelasinya dengan budaya positif, ya. Tentu setelah kita kait-kaitkan Bapak Ibu, ya, banyak korelasinya, banyak kaitannya, ya. Makanya kenapa ini saya sampaikan dari awal, karena ini merupakan dasar kita. Kalau rasa kita, dasar kita sudah menumbuhkan kasih sayang kepada anak, menciptakan budaya yang baik, ya, urusan pembelajaran dan seterusnya akan lebih mudah. Karena Bapak Ibu, ilmu dengan akhlak itu tingkatannya jauh lebih tinggi akhlak, ya, ketimbang ilmu. Disinilah peran kita bagaimana caranya bahwa menumbuhkan karakter dan akhlak itu
jauh lebih duluan, lebih baik ketimbang dari pembelajaran. Diawali dari kita dulu, karena Ki Hajar Dewantara menyampaikan ing arso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita selalu harus menjadi teladan di depan, menjadi teladan bagi mereka. Nah, ini kita harapkan. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa selanjutnya dalam posisi kontrol ya, dalam menerapkan budaya positif itu, guru berperan sebagai pemantau perilaku siswa ya. Guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menentukan siswa ke jalan yang benar saat melakukan perilaku menyimpang. Posisi kontrol seperti tadi saya gambarkan, saya ibaratkan kalau dilepas kepalanya ya, dipegang buntutnya. Ini artinya bahwa kita punya posisi kontrol. Tidak kita berikan kebebasan untuk mereka. Mereka harus merdeka, tapi kita harus punya kontrol terhadap anak-anak itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik ya, dapat ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah upaya untuk mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa untuk bertanggung jawab ya dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan, di antaranya ya, yang pertama kita harus melakukan validasi, cross check ya, kemudian terkait tindakan yang salah bagi anak-anak, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini adalah segitiga restitusi ketika anak itu, Bapak Ibu, melakukan pelanggaran ya, maka langkah yang pertama kita harus cross check dulu ya. Ada nih, kalau guru-guru zamannya saya dulu ya, saya masih honor-honornya itu. Baik guru begitu ada anak yang kelahi, langsung datang langsung main tampar. Tidak ada cross check. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita mau berlakukan seperti itu, sekarang kita lakukan, besok kita di kantor polisi. Ya, pasti akan dilaporkan. Nah, inilah Bapak Ibu. Yang pertama kita harus melakukan validasi, cross check, siapa yang salah, siapa yang benar, pertemukan dengan yang lainnya, biar kita mendapatkan titik terang. Kalau kita sudah melakukan validasi, verifikasi, maka kita akan tahu, oh si A ini yang salah, si B ini yang benar, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah setelah kita melakukan validasi, Bapak Ibu, kita langsung menanyakan keyakinan, apakah anak ini benar-benar salah atau bagaimana ya. Salah itu latar belakangnya apa, mesti harus kita gali. Mungkin dia salah, tapi salahnya mungkin membela diri dan seterusnya. Dan menstabilkan identitas artinya bahwa menyelesaikan masalah itu dengan baik ya, dengan baik. Nah, inilah segitiga restitusi yang dalam menyelesaikan masalah penting bagi kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang budaya positif ya. Sedikit saya sampaikan tentang budaya positif, dan selanjutnya sedikit lagi saya akan sampaikan tentang pemetaan profil belajar siswa.
Ibu dan Bapak sekalian, kita akan coba memetakan profil belajar siswa, ya. Ini mumpung masih awal tahun ajaran, ya. Ada yang mesti perlu kita petakan, ya. Tujuan dari memetakan profil belajar peserta didik ini adalah untuk memastikan peserta didik, ya, mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Oleh karena itu penting untuk mengetahui contoh identifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid, ya. Kita menyampaikan materi Bapak Ibu, ya, diawali dengan asesmen diagnostik, ya. Itu sebagai langkah awal untuk memetakan profil belajar murid. Selanjutnya, apa manfaatnya ketika kita melakukan pemetaan terhadap profil belajar murid? Yaitu kita dapat memahami karakteristik murid, ya, dan guru dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif, efisien. Itu yang diharapkan manfaatnya. Maka mengapa kita perlu melakukan pemetaan profil belajar peserta didik? Selanjutnya, untuk melakukan pemetaan itu ada dua cara, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Asesmen diagnostik kognitif itu bisa kita lakukan awal pembelajaran, bisa karena untuk mengukur sejauh mana pemahaman materi, ya, yang akan dipelajari. Tetapi kalau non kognitif adalah, ya, kita ingin mengetahui bagaimana profil kehidupan anak-anak, ya. Adapun profil belajar murid dipengaruhi oleh 4 faktor, diantara yang pertama preferensi lingkungan belajar. Preferensi ini berkaitan dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, intensitas cahaya dan struktur lingkungan belajar. Sebagai contoh bahwa siswa kesulitan belajar dalam ruangan yang terlalu dingin atau mungkin bising atau sangat terang dan lain-lainnya. Ini berkaitan dengan lingkungan, ya. Pencahayaan. Kalau di sini cukup luar biasa pencahayaannya, tidak terlalu terganggu oleh pepohonan, ya. Kemudian tidak terlalu bising, ya. Di sini tidak terlalu bising. Kalau di SP 4 Perlanda bising, karena tidak ada henti-hentinya, mobil motor selalu lewat. Baik. Kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau apa yang mengganggu, tidak ada yang membuat bising, tidak ada. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, pengaruh faktor budaya, ya. Hal ini mencakup tingkat pendekatan belajar, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, ya, serta tahap interaksi personal atau impersonal, ya. Budaya anak itu di rumah, kalau di rumah bahasanya bahasa Jawa, ya, maka di sini terus akan berbahasa Jawa. Betul tidak? Begitu, ya. Jadi kalau umpamanya dia bahasanya bahasa kampung di rumahnya, maka di sekolah kebanyakan akan seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk anak itu, ya, ketika di rumah bahasa Jawa, di sini bahasa nasional penerapannya. Ini adalah salah satu pengaruh faktor yang mempengaruhi tentang profil belajar, ya. Kemudian preferensi gaya belajar. Ya, ini gaya belajar merujuk pada cara siswa dalam memilih, memperoleh, memproses dan mengingat informasi yang baru. Ini berkaitan dengan inteligensi siswa, ya. Karena siswa itu, ya, biasanya kalau dia kecenderungannya inteligensinya kuat, maka dia akan menjadi kutu buku. Biasanya seperti itu. Tapi ketika anak itu mereka inteligensinya itu kurang, dia akan lebih kepada hal-hal yang sifatnya gerakan tubuh, gerakan apa, gitu. Biasanya, ya, kalau anak itu dia inteligensinya kurang, tapi biasanya di olahraganya bisa bagus. Nah, itu kecenderungan gaya belajar, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian 3 gaya belajar utama. Yang pertama adalah visual, ya. Belajar melalui pengamatan, misalnya menggunakan gambar, diagram, presentasi visual dan sejenisnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan gaya visual, berarti materi yang kita sajikan itu harus dalam bentuk diagram, dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk presentasi visual, ya, kemudian juga dalam bentuk poster-poster, ya, yang mereka mudah melihatnya. Dalam visual ini Bapak Ibu, ya, ketika kita lakukan dengan cara ceramah, maka nggak akan masuk, ya, nggak akan masuk. Mereka senangnya melihat dengan gambar-gambar seperti ini. Ini gaya belajar yang pertama dengan cara visual. Yang kedua yaitu dengan cara auditori, ya, di mana belajar ini ya menggunakan membaca dengan keras atau berpartisipasi diskusi, ya. Nah, ini yang biasanya anak-anak yang textbook atau suka atau kutu buku, ya. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran dengan gaya auditori, maka Bapak Ibu dalam menyajikannya di dalam kelas, ya, itu boleh disajikan dengan membaca. Kita sebagai guru membaca dengan keras, atau mungkin kita rekam dulu, ya, kita rekam dulu baru kita dengarkan kepada anak, atau mungkin anak salah satu disuruh membaca yang keras-keras dengan intonasi membaca yang benar. Nah itu, ya. Kemudian juga bisa dilakukan mereka secara berkelompok untuk berdiskusi. Itu. Ini gaya belajar auditori. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestesi, di mana gaya belajar ini melalui tindakan fisik seperti gerakan atau bergerak atau aktivitas langsung dan seterusnya, yaitu yang menggunakan gerak tubuh, ya. Ini kinestesi. Jadi ini kalau guru PJOK sangat tepat sekali dengan gaya belajar kinestesi, tapi kita juga guru kelas juga bisa menggunakan gaya kinestesi, ya. Jadi gaya belajar itu Bapak Ibu sekalian ada visual, auditori, dan kinestesi, ya. Nanti cara menyajikannya, ya. Makanya kalau kita melakukan pemetaan bukan berarti dikumpulkan yang pintar dengan yang pintar, yang bodoh dengan yang bodoh, tidak, tapi disesuaikan dengan gaya belajarnya, ya itu. Nah, kalau mamanya mereka ada tiga-tiganya, itu sudah kelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Nanti visual berarti Bapak Ibu sajikan materinya dalam bentuk gambar-gambar, ya. Kemudian auditori bisa disetelkan rekaman atau video dan seterusnya. Kemudian kinestesi, ya, bisa dilakukan untuk pengamatan keluar dan lain-lainnya. Nah, ini tentang gaya belajar. Bapak Ibu sekalian, prevensi dari teori kecerdasan majmuk ini adalah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki beragam kecerdasan yang mencakup visual, kemudian spesi visual, ya, musikal, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan inteligensi manusia itu berbeda-beda, majmuk, dan ini harus kita hormati, kita hargai. Sebagai seorang guru tidak boleh menjudge seperti anak itu, oh itu pintar, itu bodoh, tidak boleh. Makanya sekarang dihilangkan ranking, ya, ranking itu dihilangkan, ya. Kenapa? Ranking itu, ya, akan menumbuhkan rasa ketidakadilan bagi yang lainnya yang tidak mendapatkan ranking. Makanya ranking sekarang dihilangkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berdiskusi sudah cukup, saya kira. Mari kita simpulkan, sudah kita simpulkan. Ini sedikit tentang pemetaan profil belajar siswa, ya, Ibu Bapak sekalian. Mari langkah awal ini kita lakukan, ya, asesmen diagnostik non kognitif, ya.
di share oleh Pak Koyum itu banyak yang non kognitif, itu contohnya seperti di rumah saudaranya berapa, aktivitasnya apa, kegiatannya apa, saudaranya berapa. Nah, itu tentang sejarah kehidupan anak-anak di rumah ya. Itu non kognitif akan sangat membantu sekali bagi kita nanti untuk menentukan gaya belajar anak. Ibu bapak sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi saya tidak mengajari bapak ibu karena saya yakinnya bapak ibu lebih senior dari saya secara ilmu. Saya memang senior umurnya bapak ibu, tapi saya junior ilmunya. Kalau umurnya memang sudah tua ya. Tapi saya terima kasih kita bisa berbagi dengan bapak ibu sekalian, mudah-mudahan walaupun sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar berbagi waktu. Baik Ibu dan Bapak, guru hebat, kali ini kita akan tampilkan atau bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif ya di kelas ya. Kita akan membuat keyakinan kelas beserta atau bersama dengan anak-anak siswa kelas 6. Sebelum dilakukan keyakinan kelas, pendahuluan bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, Ibu dan Bapak guru hebat, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Adapun tujuannya dalam penerapan budaya positif yaitu kesepakatan kelas, ini adalah atau keyakinan kelas, tujuannya adalah siswa dapat membuat dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Inilah tujuannya diadakannya budaya positif, yaitu penerapan kesepakatan kelas di kelasnya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ya kita langsung menuju bagaimana cara pembuatan kesepakatan kelas di kelas 5 SD Negeri 2 Sungai Melawen. Pagi, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Melawen 2 pasti bisa. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali bertemu, kita akan belajar bersama-sama. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Semua yang tidak hadir. Terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas?
kesepakatan kelas hampir sama dengan peraturan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas ada sanksinya, tetapi kalau kesepakatan kelas tidak ada sanksinya, hanya ada konsekuensinya. Sama atau beda sanksi dan konsekuensi? Beda ya. Beda. Kalau sanksi pasti akan dapat hukuman ya. Tapi kalau konsekuensi tidak tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan terhadap kesalahan kita. Contohnya, kalau anak-anak mencoret kertas temannya, ya, konsekuensinya apa? Harus mengganti lembaran yang dicoret. Nah, inilah yang disebut dengan konsekuensi. Nah, agar kelas kita ini nyaman, tidak ada hukuman, kalian tidak dihukum, maka kita akan buat kesepakatan kelas, ya. Sudah Bapak bagikan kertas sticky note di situ, silakan, ya. Kalian tulis, ya, kesepakatan apa saja yang akan kalian terapkan di kelas ini, ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah selesai nanti kita akan tempelkan di sini, ya. Contohnya menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan keindahan kelas, kemudian berbicara dengan sopan, santun, menghargai saling, menghargai dengan sesama atau dengan teman. Nah, itulah diantaranya kesepakatan kelas. Contoh-contoh, ya. Sudah? Ya. Kalau sudah boleh ditempel di kelas di papan tulis, ya silakan ditempel. Karena itu ada perekatnya langsung akan nempel, ya. Makanya menulisnya jangan sampai terbalik. Silakan. Ya. Tempelkan susun yang rapi, ya. Ayo. Bawahnya lagi, ya. Oke, sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo. 11. Ya, 12. Masih ada? Nah, satu lagi, ayo. Baik, kita akan coba identifikasi dari hasil kalian itu. Nanti kita akan kelompokkan. Kemudian akan kita jadikan satu kalimatnya. Umpamanya kalimat-kalimat yang sama kita jadikan satu poin, ya. Siapa yang berani membacakan ke depan? Ya, silakan. Ya. Kita akan dibacakan satu-satu, ya. Siswa harus datang awal jika ditugaskan piket. Ya, 1. Siswa tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ya. Siswa tidak boleh bertengkar di sekolahan. Ya. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah Perundungan. Mungkin, ya. Iya. Ya. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Ya. Harus berpakaian rapi dan bagus.
harus menjaga kelas dengan baik, menghargai teman-teman. Iya. Tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh berkelahi atau membuli. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru, dan semua materi kelas. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Datang awal harus piket. Membuang sampah pada tempatnya. Mematuhi perintah di kelas. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah mencapai. Baik, anak sekalian, dari hasil kesepakatanmu yuk kita simpulkan supaya menjadi sebuah kalimat yang indah dan itu akan menjadi kesepakatan kita, ya. Kesepakatan kita, ya. Kita simpulkan yang pertama, ya. Siswa harus datang tepat waktu, ya, dan tepat waktu untuk setiap sesi kelasnya. Berarti datangnya harus tepat waktu, ya. Setiap sesi pembelajaran juga harus tepat, artinya ketika sudah istirahat masuk lagi harus tepat waktunya, jangan sampai molor. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi selama di sini, baik di dalam kelas maupun di luar, tetap bersikap sopan santun, baik terhadap Pak Guru, Ibu Guru, kemudian terhadap sesama teman. Ya. Sopan santun, tidak boleh berkata-kata kotor. Sepakat? Sepakat. Ini yang kedua, yang selanjutnya. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas, ya. Jadi saling menghormati, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, termasuk di laci, di mana harus buang di tempatnya. Kenapa? Supaya kelas kita tetap terjaga indah dan nyaman. Sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya. Kita lihat lagi, siswa harus datang lebih awal jika ditugasi piket. Nah, jadi kalau ditugasi piket harus datang lebih awal. Nah, inilah kesepakatan kelas yang kita buat, ya. Untuk apa kesepakatan kelas ini? Untuk mendisiplinkan kalian, ya, kalian supaya disiplin, tetapi disiplinnya dari kesadaran diri, dari kesadaran kalian, bukan dari paksa-paksa Pak Guru, ya, tapi dari dalam diri kalian, ya. Itulah kesepakatan kita di kelas 5 ini, ya. Jadi anak-anak sekalian, dari kesepakatan kelas tidak ada sanksi, tetapi ada konsekuensi, ya. Tidak ada sanksi, tapi ada konsekuensi. Ya, itulah, ya. Baik, terima kasih kita sudah membuat kesepakatan kelas dan mudah-mudahan kita bisa terapkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.